Nah, satu keluarga ini tinggal di Jawa Tengah. Ada bapak, ibu, dan satu anaknya cowok yang umurnya 8 tahun. Bapak itu namanya kita sebut aja Bambang, umurnya sekitar 50-an tahun. Ibu itu namanya Bu Siska, umur 45 tahun. Dan anaknya ini masih kecil, 2 SD, namanya Dion. Tahun 2015 mereka pernah masuk ke dalam sekte yang sesat banget. Sampai akhirnya di tahun 2017 keluarga Pak Bambang ini keluar dari sekte itu. Karena ada satu orang lah yang mencoba membantu dan menyadarkan mereka kalau misalnya pilihan mereka tuh salah. Cuman beberapa bulan doang Nat. Sampai akhirnya mereka ngerasa kalau hidup mereka tuh hilang arah. Akhirnya Pak Bambang ini begging-begging nih ke sekte itu biar bisa masuk lagi ke sana. Syarat demi syarat dikasih keluarga Pak Bambang biar mereka masuk lagi. Kayak syaratnya gak masuk akal. Yang disuruh nyiapin beberapa darah korban gitu dan dikasih ke sektenya, ke kepala sektenya. Tapi mereka berdua, si Pak Bambang sama Bu Siska ini ngelakuin aja gitu. Pemimpin sekte itu kayak ngasih satu barang yang katanya bisa bikin orang yang mereka pilih itu langsung kesihir gitu. Bentukannya kayak kalung gitu Nat. Jadi kayak kalau si Pak Bambang atau Bu Siska pakai kalung itu dan orang-orang lihat kalungnya, kasarnya tuh mereka kayak tersihir gitu loh, kayak kena gendam gitu loh. Jadi kayak mereka nggak sadarin diri dan apapun yang Pak Bambang dan Bu Siska ngomong ya nurut aja. Akhirnya mereka langsung nyari tumbal. Sekitar jam 2 pagi, Bu Siska keluar rumah dan ketemu sama satu cowok yang lagi ngeronda. Bu Siska tuh di sana kayak nawarin makan gitulah sama cowok yang lagi ngeronda ini, karena kan sendirian kan. Tapi dia bilang kayak makanannya di rumah. Kalau misalnya si mas-mas ini mau makan sama Bu Siska, ya ke rumah dia, ke rumah Bu Siska. Ya udahlah, si cowok ini nurut-nurut aja, nggak ada curiga sama sekali. Ikutlah ke rumah Bu Siska. Sampai di rumah Bu Siska dan udah masuk ke kamar tiba-tiba diajak ke kamar. Jadi tuh posisinya si cowok ini maju duluan masuk ke kamar, baru Bu Siska nyusul. Pas sudah masuk, pintu ditutup dan tiba-tiba cekrek dikunci gitu. Si cowok ini kaget lah kayak tiba-tiba kok pintu dikunci. Nengoklah dia ke belakang kan, ke Bu Siska ini. Dan pas si cowok ini ngeliat ke belakang, dia tuh ngeliat kayak Bu Siska tuh cantik banget gitu Nat. Jadi kayak gue diajak sama cewek cakep ke kamar ini, jadi kayak kesihir gitu loh. Ya karena si cowok ini ngeliat si kalungnya itu, Bu Siska tuh pakai kalungnya. Abis itu si Bu Siska sama cowok ini ya berhubungan intim lah. Dan gak gitu lama, after berhubungan intim, kepala si cowok ini langsung dihantam pakai besi sama Bu Siska ini. Tumbang lah si cowok ini, bener-bener kayak gak bisa gerak sama sekali. Dicek sama Bu Siska udah gak ada nyawanya. Akhirnya badan si cowok ini diseret ke dalam ruangan, kayak satu ruangan gitu lah di rumah Bu Siska dan Pak Bambang. Dan darah si cowok ini disaring, kayak disedot gitu. Dibantuin tuh sama Pak Bambang, dinaikin badannya, ditaruh di meja, disedot tuh darahnya. Saking udah, menurut gue saking udah sesatnya ya, kayak pas sembari si darah korban ditarik gitu pakai alat, si Bu Siska sama Pak Bambang tuh kayak nari-nari pakai lagu Jawa. Jadi di malam itu tuh mereka ngelakuin pembunuhan itu sambil dilantunin sama lagu-lagu Jawa dan mereka kayak fun aja ngejalaninnya gitu. Wow.